Terkadang kesan makna hancur, binasa atau sengsara itu lebih kuat. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah bagian daripada kerugian. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Nah, maksudnya kerugian itu harus dipahami bahwa dia meliputi semua bentuk kekurangan dan kerugian yang kita alami, baik itu kesengsaraan, kepahitan, kebinasaan, kehancuran begitu. Sehingga kesan makna merugi ini harus dipahami maksudnya secara lebih luas dan lebih mendalam. Mungkin kalau saya terjemahkan, maka mereka akan binasa, maka mereka akan hancur, maka mereka akan sengsara, sepertinya lebih berkesan. Tetapi itu semua adalah bagian daripada kerugian-kerugian yang akan diderita oleh orang-orang kelak di akhirat. Maka maksudnya kalau diartikan, maka mereka akan merugi, itu harus dipahami, akan hancur, binasa, sengsara. Pokoknya mah udah bahaya semuanya. Tidak ada pilihan ya. Kecuali kita membangun rasa cinta terhadap Al-Quran, dan sebagai indikasi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran adalah orang yang senantiasa rutin berinteraksi dengannya. Dan rutinitasnya bisa dilakukan dengan satu, membaca, dua, memahami, yang ketiga, pastikan amal-amal kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kemudian memahaminya bukan hanya sekedar memahami dari langkah darurat, dari terjemah, tetapi memahaminya melewati proses semua variabel ilmu dijadikan landasan, kemudian kita merenungkan dan menghayati sehingga menjadi sebuah ruh, sebuah spirit yang membentuk pola perilaku kita. Ternyata perilaku kita mencerminkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran sebagai rutinitas kesibukan kita sepanjang hidup kita. Karena inilah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani. Nah, kemudian sebaik-baik pengerahan waktu, tenaga, hasrat, dan pikiran adalah dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah tanda cinta. Dan sebagai bukti iman yang benar terhadap Al-Quran, cintanya tidak membabi buta. Di Tarki ini jadi punya slogan, realisasi 5T, atau T-nya maksud tanggung jawab terhadap Al-Quran. 1. Tahsin, perbaiki bacaan. Rutin membaca sudah jelas, rutin interaksi sudah jelas. Tetapi perbaiki bacaannya agar tetap sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berjuang, berusaha, walaupun tidak sampai-sampai jadi masalah, tetapi pastikan kita berjuangnya, gitu maksudnya. Itu yang dipastikan. Kemudian yang menuntut perjuangan juga adalah bagaimana mengalihkan Al-Quran supaya menyatu dengan diri kita melalui hafalan-hafalan. Mulailah berproses dari yang ringan-ringan. Hafalan kita di juz 30 yang paling ujung kita perbaiki. Berputar di 10 surat terakhir nggak jadi masalah. Ya kita perbaiki, kita baguskan. Suatu saat kita sambil memohon kepada Allah agar ditanamkan kecintaan, kesempatan untuk terus-menerus bisa memindahkan ayat-ayat Al-Quran menyatu dengan diri kita. Kemudian nanti juga tafhim, memahami ya tempat-tempat majelis-majelis ilmu kita datangi. Ini adalah bukti Allah terus mengarahkan kita menuju tempat-tempat di mana di situ ada interaksi Al-Quran lebih dalam lagi dari sisi pemahaman. Sehingga menjadi modal untuk tatbik, realisasi di dalam pengamalan. Tetapi jangan lupa bahwa salah satu bentuk cinta Al-Quran adalah kita selalu ingin menyampaikan kenikmatan kebaikan ini untuk tidak dirasakan secara pribadi juga, tetapi harus kita coba sebar agar orang lain juga bisa mendapat manfaat dari apa yang kita pahami. Nah, tabligh artinya menyampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu udah dapat kebaikan, kemudian dia senang, istrinya sampaikan kepada orang-orang, itu bagian daripada juga cinta Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan, ud'u ila sabili rabbik, katanya. Serulah orang-orang itu menuju jalan Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian segolongan umat yang selalu mengajak, menyerukan pada kebaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas setiap kehilafan dan kekurangannya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.